Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Isnaini dari kelompok 2 dengan nomor NIM 2002-026104 dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Pidana Islam. Puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini saya dapat diberikan kesempatan untuk mempresentasikan mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Yang terhormat kepada Bapak Ali Maskur selaku pengampu mata kuliah pengantar hukum Indonesia, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Dengan ini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar hukum Indonesia yang berjudul Hukum Acara Perdata. 1. Definisi hukum acara perdata. 2. Sejarah hukum acara perdata. Definisi hukum acara perdata menurut para ahli, yaitu 1. R. Subekti. 2. Abdul Qadir Muhammad. 3. Wirjono Prodjodikoro. 4. Sudikno Mertokusumo. 5. M. Tirta Amijaja. 6. Kesimpulan. 1. R. Subekti. Hukum acara itu mengerti kepada hukum material, maka dengan sendirinya hukum material itu sebaiknya selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya. Yang kedua, hukum menurut Abdul Qadir Muhammad. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan hakim sejak diajukan gugatan sampai dengan putusan hakim. Yang ketiga, hukum menurut Wirjono Prodjodikoro. Hukum acara perdata sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Yang keempat, hukum menurut Sudikno Mertokusumo. Hukum acara perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata material. Yang kelima, menurut M. Tirta Amijaja, hukum acara perdata ialah suatu akibat yang timbul dari hukum perdata material. Jadi, dari kesimpulan dari hukum tersebut oleh para ahli, yaitu suatu peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, menerima serta memutus dan pelaksanaan daripada putusannya. Yang kedua, sejarah hukum acara perdata. 1. Zaman pemerintah Hindia Belanda. 2. Zaman pemerintah Jepang. 3. Setelah proklamasi kemerdekaan. Zaman pemerintah Hindia Belanda. Sejarah singkat lembaga peradilan, sejarah hukum acara perdata. Sejarah singkat lembaga peradilan. 1. Peradilan Gubernemen. Peradilan Gubernemen bertugas mengadili atau melaksanakan fungsinya atas nama Raja atau Ratu Belanda. Yang kedua, peradilan swapraja. Yang ketiga, peradilan agama. Yang keempat, peradilan adat. Peradilan adat bertugas menjalankan kekuasaan kehakiman berdasarkan hukum adat di daerah setempat. Yang kelima, peradilan desa. Sejarah hukum acara perdata. Regier Inlands Reglement, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura. Sedangkan RBG adalah hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura.
pada zaman pemerintahan Jepang. Setelah menyerahkan kekuasaan oleh pemerintah Belanda kepada pemerintah bala tentara Dainippon pada Maret 1942, pada 7 Maret 1942 untuk daerah Jawa dan Madura, pembesar bala tentara Dainippon mengeluarkan Undang-Undang 1942 yang pada pasal 3 mengatakan semua badan pemerintah dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dulu tetap diakui sah dan untuk sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer. Pada dasarnya, keadaan yang telah ada pada zaman pemerintahan bala tentara Dainippon diteruskan berlakunya. Hal ini didasarkan pada ketentuan aturan perangan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tertanggal 18 Agustus 1945, Peraturan Pemerintah 1945 2 bertanggal 10 Oktober 1945. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa HIR dan RBG masih tetap berlaku sebagai peraturan hukum acara di muka pengadilan negeri untuk semua golongan penduduk atau semua warga negara Indonesia. Baik, untuk poin 3 dan poin 4 akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Irwan Indra dan Naufal Romzi Muafak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Kita semua adalah manusia yang biasa dan memang tak luput dari kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Nurul Isnaini atas presentasinya. Saya di sini akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu sumber-sumber hukum acara perdata. Sumber-sumber hukum acara perdata tersebut dalam berbagai ketentuan perundang-undangan dan jurisprudensi yang dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. HIR Head-Herin Indonesia Reglement and Reglement Indonesia S 1848 nomor 16 JOS 1941 nomor 44. Peraturan ini khusus untuk daerah Jawa dan Madura. Yang kedua yaitu RBG, yaitu Reglement Building Western and atau Reglement Daerah Seberang S 1927 nomor 227. Peraturan ini untuk daerah Jawa Timur dan Madura. Yang ketiga yaitu RRV Reglement of the Bulgar Lake Reservoiring S 1847 nomor 52 JOS 1849 nomor 63. Peraturan ini sebenarnya berlaku untuk peradilan Raadvenjustitie yang dikhususkan bagi golongan Eropa, sehingga saat ini sebenarnya sudah tidak berlaku lagi. Namun dalam beberapa hal tetap dijadikan pedoman dalam praktik apabila ketentuan dalam HIR atau RBG tidak memberikan pengaturan. Yang keempat yaitu BW Burgerlijk Werkboek buku nomor 4 tentang pembuktian dan daluarsa. Yang kelima yaitu UU nomor 20 tahun 1947 tentang banding untuk daerah Jawa dan Madura. Yang keenam yaitu UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang ketujuh yaitu Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 JO UU nomor 5 tahun 2004 JO UU nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Yang nomor 8 yaitu UU nomor 8 tahun 2004 JO UU nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum. Yang ke-9 yaitu jurisprudensi tentang hukum acara perdata. Yang ke-10 yaitu doktrin-doktrin yang dikemukakan oleh para sarjana. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saudara Noval melanjutkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Romzi Muafak, NIM 2002026100, akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Nurul Isnaini dan Irwan Indah Saputra, masih berkaitan dengan hukum acara perdata subbab 4 tentang asas-asas hukum acara perdata. Yang pertama adalah peradilan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman. Seperti yang kita ketahui bahwa tugas seorang hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan pasal-pasal yang telah ditentukan yang berlaku di Indonesia, sehingga keputusan dari seorang hakim adalah murni sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan pasal-pasal yang telah ditentukan, sehingga keputusannya itu tidak berpihak kepada siapapun. Asas yang kedua adalah asas objektivitas. Asas ini adalah asas di mana seorang hakim tidak boleh memihak kepada sebelah pihak, artinya tidak boleh hanya memihak kepada penggugat, tidak boleh memihak kepada tergugat. Seorang hakim haruslah sebagai orang yang objektif dalam memutuskan sebuah perkara. Yang ketiga adalah asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam hukum acara perdata ini, bahwasanya suatu proses ini tidak boleh bertele-tele, tidak boleh terlalu ribet. Jadi usahakan sesederhana mungkin dan sesingkat mungkin agar bisa mengeluarkan biaya yang tidak besar. Yang keempat adalah inisiatif berperkara diambil oleh pihak yang berkepentingan. Artinya, dalam hukum acara perdata ini, pihak yang mengajukan gugatan adalah dari pihak yang merasa dirugikan haknya, bukan dari seorang hakim sendiri yang memanggil, tetapi seorang yang dirugikan itu mengajukan gugatan kepada seorang hakim, kepada ke pengadilan. Yang kelima yaitu gugatan permohonan dapat diajukan dengan surat atau lisan. Ketika seseorang atau pihak akan mengajukan sebuah gugatan ke pengadilan, maka harus diwajibkan kepada seorang penggugat mengajukan gugatannya dengan cara tertulis, yaitu dengan surat diberikan kepada pengadilan. Nah, jika seseorang itu tidak bisa menulis, maka bisa dilakukan dengan cara lisan, tetapi nanti ketika sudah disampaikan maka akan ditulis oleh pihak pengadilan. Yang keenam adalah keaktifan hakim dalam pemeriksaan. Seorang hakim itu harus aktif dalam memeriksa perkara-perkara yang diajukan oleh penggugat. Artinya hakim ini harus ekstra, harus benar-benar teliti dalam memeriksa perkara yang diajukan, mulai dari memeriksa undang-undang terkait, pasal-pasal terkait, dan lain sebagainya. Dan tugas hakim di sini juga harus memberikan nasihat kepada penggugat maupun tergugat. Yang selanjutnya, yang ketujuh adalah beracara dikenakan biaya. Hukum acara perdata ini biaya ditanggung oleh penggugat. Artinya biaya ini dikeluarkan untuk membayar segala acara pada hukum acara perdata, mulai dari membayar panitera, membayar hakim, dan lain sebagainya. Dan biaya ini sudah diatur dalam undang-undang. Yang ke-8, para pihak dapat meminta bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa. Dalam hukum acara perdata, tidak wajib seorang penggugat hadir secara langsung ke pengadilan
boleh dia itu mewakilkan kepada seorang kuasa, baik itu lulusan sarjana hukum maupun tidak. Tetapi rata-rata yang ada di Indonesia ini bahwasanya seorang penggugat atau tergugat mewakilkan kepada seorang kuasa hukum, yaitu lulusan dari sarjana hukum. Yang kesembilan, sifatnya terbuka, sifat terbukanya persidangan. Artinya persidangan hukum acara perdata ini dapat dihadiri oleh siapapun itu, baik dari keluarga, rekan, sahabat, dan lain sebagainya. Yang ke-10, mendengarkan kedua belah pihak. Artinya bahwa seorang hakim harus mendengarkan masing-masing dari penggugat ataupun tergugat untuk bisa diputuskannya sebuah perkara yang tidak condong kepada siapapun, baik condong kepada penggugat maupun tergugat. Mungkin ini presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih sudah sempat menonton video presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami kelompok 2, pengantar hukum Indonesia, hukum acara perdata, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Pidana Islam, dengan saya sendiri Novel Romzi Muwafaq, dan 2 kawan saya yaitu Irwan Indra Saputra dan Nurul Isnaini pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.